Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Tiana Saulwa. Apa kabar semuanya? Oke guys, di video kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku yang udah aku ceritakan di video sebelumnya. Jadi kan aku udah janji sama kalian ya guys, akan menceritakan pengalamanku yang terjadi di saat itu. Ya guys, aku akan menceritakan kepada kalian tentang pengalamanku ketemu sama orang yang kurang sopan santunnya. Pertama-tama, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang karakterku dulu. Aku itu orangnya adem guys, suka damai. Aku itu murah senyum, sopan santun, dan juga friendly. Aku juga suka berbagi informasi dan berbagi kebaikan sama siapapun walaupun aku nggak kenal gitu. Misalnya orang aku nggak kenal gitu, tapi kalau emang butuh pertolongan aku, bantuan aku, insya Allah kalau aku mampu dan aku bisa, aku akan membantu. Itulah salah satu karakter ya, sifat sikapnya aku gitu. Aku nggak mudah emosi sama orang gitu. Aku tuh sama siapapun walaupun nggak kenal, aku selalu senyum guys. Orang yang udah kenal lama sama aku dan deket sama aku, pastinya mereka tahu sifat-sifat aku, karakter aku gitu. Contohnya kayak temen deket, sahabat, saudara, family, siapapun yang kenal deket sama aku, pasti mereka tahu kayak gimana sih karakter aku aslinya. Ya guys, manusiawi, aku juga sebagai manusia punya sisi karakter yang buruk. Contohnya kalau aku diganggu sama orang, itu aku pasti marah. Bener, itu manusiawi ya, diganggu loh, diganggu. Ya guys, aku itu pokoknya kalau diganggu orang, aku bisa marah. Kalau menurut aku siapapun ya, pasti itu sangat manusiawi gitu. Tapi bersyukurnya aku, gimana pun aku marah, aku masih bisa mengontrol ucapan-ucapan yang mau aku keluarkan dari mulutku. Intinya aku itu bisa mengontrol setiap kata yang mau aku keluarkan gitu. Walaupun semarah apapun gitu, emosi meledak-ledak, tetap aku masih bisa menjaga tutur kata aku gitu. Tergantung juga sih gitu, kalau orangnya yang agak-agak kasar ketemunya gitu sama aku, ya I say something tapi kayak nggak kasar banget gitu, tapi kayak kamu tuh nggak boleh kayak gini kayak gitu. Nanti deh aku akan menceritakan semuanya pengalaman ini guys di Maroko ini. Di Maroko ini guys, orang-orang sini menyebut orang Asia itu dengan sebutan Sinwi untuk laki-laki, Sinwia untuk perempuannya. Sinwia itu artinya adalah orang China. Orang Maroko kalau ketemu sama orang Indonesia, Malaysia, Korea, Jepang, bahkan orang Filipina, mereka menganggapnya adalah Sinwia. Semuanya disamaratakan guys. Jadi mereka itu tidak bisa membedakan guys, mana yang orang Cina, mana orang Malaysia, mana orang Indonesia, mana orang Jepang, mana orang Filipina. Jadi mereka itu menyamaratakan semuanya orang Cina. Ya guys, ini sedikit pesan dari aku. Siapapun teman-teman Indonesia yang mau ke Maroko ataupun yang sudah ada di Maroko, jika kalian di jalan-jalan gitu, misalnya kalian lagi jalan-jalan kemana gitu ya guys ya, terus ada tuh ya kan yang manggil kamu Sinwi ya, mending guys serius, nggak usah didengar. Dan lebih baiknya jika kalian tidak tahu artinya. Tapi di video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian ya, kayak gitu. Misalnya kalian pergi kemana ya, ke mall atau kemana, terus ada tuh yang manggil Sinwi ya, Sinwi, mending cuekin aja, diem aja, atau senyumin guys, senyum gitu kan ya. Dulu guys, aku tuh nggak tahu apa artinya gitu. Setiap aku pergi ke pasar, aku pergi kemana-mana, semuanya manggil aku dengan sebutan Sinwia. Aku sih cuek aja, nggak peduli. Aku orangnya cuek guys. Aku yang penting aku senyum aja deh. Orang mau ngomong apa, aku nggak peduli. Yang penting mereka tuh nggak nyakitin aku, nggak nyubit aku atau nyentuh aku gitu. Kalau udah nyentuh aku kan udah beda ya guys. Kalau masih yang Sinwia gitu, menurut aku sih nggak apa-apa gitu. Setelah aku tahu artinya, jadi awalnya aku nanya sama suamiku, sayang kok aku pergi gitu, kok semuanya pada manggil aku Sinwia. Oh ya udah, oke, aku akan jelaskan gitu kata suamiku. Dia menjelaskan Sinwia itu artinya Cina. Loh, aku kan orang Indonesia, kenapa mereka panggil aku Sinwia? Orang sini semuanya sama ratakan. Jadi semuanya orang yang Asia itu adalah orang Cina. Gak mau dong aku orang Indonesia. Ya udah, cuekin aja kata suami. Udah diemin aja, setiap ada orang ngomong Sinwi ya kamu senyum aja. Akhirnya semua orang yang manggil aku Sinwi ya aku senyum.
guys, jujur manusiawi ya, kita kan manusia ya, punya rasa emosi gitu kan, kesel, sebel gitu ya. Ini pengalaman bener-bener bikin aku shock gitu, dan aku nggak akan pernah lupakan pengalaman ini gitu. Jadi ini ceritanya begini guys, aku akan langsung aja ya sekarang cerita sama kalian pengalaman ini. Aku tuh sampai sedih sih sebenarnya gitu, karena apa? Jauh gitu sama karakter aku yang suka, aku nggak suka berantem gitu, aku lebih suka damai, peace gitu ya. Aku lebih suka kayak kebaikan gitu, bukan negatif-negatif gitu. Aku nggak suka, aku lebih suka yang positif-positif aja gitu. Ini pengalaman bener-bener kayak aku tuh sampai ke bawah tidur gitu, ke bawah mimpi, sampai besok-besoknya juga aku tuh masih mikirin guys. Jadi awal ceritanya tuh kayak gini, aku, suamiku, sama Fabian ya. Jadi kita tuh lagi mau shopping, ceritanya aku tuh mau belanja guys, beli baju-bajunya tuh tokonya adalah baju perempuan, khusus perempuan. Karena suamiku dan Fabian nggak bisa masuk, maksudnya nggak boleh ikut terlalu masuk dalam banget, aku suruh tunggu mereka di luar. Tapi di saat aku mau nyobain bajunya, suamiku tuh boleh lihat gitu, oh ini cocok atau enggak kayak gitu, dikasih sama staff yang jaga toko itu. Awalnya aku masuk sendiri, aku milih-milih dulu baju yang mau aku beli. Oh ini bagus, udah banyak kan. Akhirnya karena aku suka, banyak banget nih yang mau aku beli ya kan. Akhirnya aku tanya sama staff, aku boleh coba ini nggak? Ternyata guys, baju yang aku pilih itu nggak boleh dicoba. Oh oke. Awal aku bicara pakai bahasa Darijah gitu, langsung dianya nggak paham gitu, karena bahasa Darijahnya aku tuh dia nggak paham gitu. Langsung aku tanya sama dia, oh kalam longle. Jadi aku tuh campur aduk bahasanya di Maroko ini guys, 3 bahasa gitu. Setiap aku pergi keluar gitu ya sama suamiku gitu. Akhirnya dia tuh nggak bisa jawab kalam longle gitu. Kalam longle itu artinya bisa bahasa Inggris gitu, dia nggak bisa. Akhirnya ada orang itu tuh belanja juga guys. Jadi kalau menurut aku sih dia masih teenager ya, umurnya juga sekitaran mungkin 18-19 gitu deh gitu. Dia itu belanja juga sama mamahnya. Pas aku lagi ngobrol sama staff, dia tuh ngomongnya kayak gini, Sinwia, kayak gitu kan. Aku senyum dong, biarin aja deh kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong gini, masih Sinwia, Ana masih Sinwia. Jadi Ana masih Sinwia itu artinya gue bukan orang Cina, kayak gitu artinya guys, dengan senyuman gitu. Terus aku ngejelasin dong, I wanna explain gitu, biar dia tuh paham, gak semuanya lu anggap semua orang Cina gitu. Aku mau ngasih dia explain gitu kan, I'm from Indonesia. Terus tiba-tiba guys, dia itu ketawa ngakak, Sinwia sambil ketawa ngakak, sambil hahaha kayak gitu. Itu bikin aku sebel ya, nih orang gitu dijelasin bukannya oh dari Indonesia ya gitu, biar pinter lah gitu, biar tahu Indonesia tuh terletak di mana gitu kan. Tapi dia nggak nerima, malah ngetawain aku. Terus suamiku lihat tuh ya kan, dia datang gitu. Aku langsung bilang ke suamiku, sayang asis banget sih orang itu. Aku tuh ngomong sama suamiku tapi suaranya nggak keras, lirih banget. Tapi tuh anak aja kan, umurnya masih lebih kecil dari aku. Dia denger guys, akhirnya nyamperin aku kayak gini, I'm not racist kayak gitu. Are you serious? Langsung aku jawabin, are you serious? You not racist? Kayak gitu. You was laughing. Aku bilang gitu, kamu tuh ketawa tadi pas aku jelasin kayak gitu. Aku ngejelasin kamu biar kamu tuh tahu aku tuh bukan orang Cina, aku tuh Indonesia. Tapi dia nggak terima tuh, dia ketawa-tawa malahan. Langsung tuh ya kan, aku udah emosi lah, udah muncak gitu, emosinya udah muncak ya kan. Langsung suamiku, udah saya nggak usah diurusin. Langsung aku bilang ke suamiku, let me be myself, aku mau jadi diriku sendiri sekarang. Dia nggak respect, so I can be like her. Aku bilang gitu. Sebenarnya nggak bagus sih, menurut aku nggak bagus. Kalau ada orang nggak respect ya udahlah, biarin aja gitu. Kita nggak bisa ngajarin dia untuk sopan santun gitu, emang udah karakter dia kali gitu. Tapi saking keselnya, akhirnya aku tumpahin semua emosinya aku guys. Aku langsung bilang, hey, ini aku pakai bahasa Indonesia aja ya, karena aku pas ngomong sama dia itu campur aduk. Dia bisa bahasa Inggris, alhamdulillahnya ya, jadi aku bisa meluapkan emosiku dan dia bisa mengerti apa yang aku katakan gitu. Ini aku campur-campur aduk pakai bahasa Darijah dan bahasa Inggris gitu. Langsung aku bilang, heh, kamu tuh cantik, kamu tuh seharusnya pinter, seharusnya kamu tidak ngetawain orang.
kamu bilang nggak racist, kamu sebut ras, kamu bilang Sinwia kayak gitu. Terus aku bilang no, I'm not Sinwia, I'm from Indonesia. Tapi kamu malah ketawa ngakak. Coba kalau kamu ada di negara orang dan kamu kita kata-katain, kamu sakit gak? Aku bilang kayak gitu ya guys. Langsung dia tuh terdiam langsung. Aku kasih dia omongan banyak gitu. Kamu gak harusnya kayak gitu, kamu tuh lucu. Aku bilang gitu, nggak boleh kamu ngetawain orang kayak gitu. Terus dia bilang no, dia ngeles kayak bajai gitu guys. Enggak kok, aku ketawa sama mamaku. Oh iya, mana mamamu? Kayak gitu. Langsung mamanya dateng. Mamahnya Masya Allah guys, I do respect to her. Bener-bener aku tuh sampai bilang ke dia pakai bahasa Darija, Kalti ana fam in dia Zuena bezaf. Aku bilang tante tuh pasti baik banget gitu. Tapi yang nggak baik ini anak. Terus tahu nggak guys, mana mungkin ibunya minta maaf kalau dia nggak tahu kelakuan anaknya gitu. Ibunya itu guys udah Smahlia kayak gitu, Safi Smahlia. Mamanya bilang kayak gitu, udah saya minta maaf ya gitu, anak saya begitu ngomongnya kayak gitu. Itu artinya masih muskil Kalti nggak ada masalah sama saya. Yang punya masalah sama saya itu anak kecil itu. Sampai aku tuh bilang kayak gitu guys, saking emosinya gitu, diketawain pas aku ngejelasin I'm from Indonesia. Hah, Sinwia, kayak gitu. Kesel gak sih guys? Pengen dikurang-remet gitu ya. Tapi sayang masih anak kecil, jadi ya sudahlah kayak gitu. Akhirnya guys, aku tuh ngobrol sama mamanya dia. Kalti, aku nggak apa-apa dia ngatain aku Sinwia, tapi kalau dia ketawain negara aku marah. Aku bilang gitu. Langsung iya fam, ana femci kayak gitu. Aku mengerti mamanya. Terus Kalti, I do respect to you. Aku cium tangannya mamanya. Kayak gitu, aku cium tangan mamahnya itu. Akhirnya apa guys? Mamanya itu balik cium tangan aku. Terus akhirnya aku peluk Kalti itu peluk aku sampai Smahlia benci. Minta maaf kayak gitu pokoknya. Masih muskil Kalti udah kayak gitu. Anaknya manggil mamanya, mama ya Azi. Mamanya cuekin dia, berarti mamanya udah tahu ya anaknya emang kayak gitu. Langsung pada akhirnya udah ngobrol panjang sama Kalti Safi Saliti. Aku bilang gitu, udah selesai, udah. Langsung terakhir aku bilang lagi ke cewek itu guys, hey, kamu tuh cantik, seharusnya kamu pintar, seharusnya kamu nggak ngelakuin kayak gitu. Semua kamu nggak bisa kayak gitu, dimanapun kamu berada kamu tuh nggak boleh kayak gitu sama orang. Seharusnya kamu smile gitu, oh marhaba, oh ya welcome to my country, atau gimana, proud of your country atau gimana. Dia ngomong I'm not proud of my country. Gila kali ya kan. Itu kesel banget gitu. Emang ada sih yang karakter kayak gitu. Bahkan aku bilang ke anak itu, hey listen, I have a lot of Moroccan friend but they are Zuena Bezaf. Aku bilang semuanya Zuena Bezaf, teman-teman aku dari Maroko. Gue punya nih banyak sahabat dari Maroko, semuanya Zuena Bezaf. Langsung dia diem. Terus setelah dia diem, kan pakai masker nih ya guys. Dia buka maskernya, dia nangis sambil panggil mamanya, Mama Azi yalah daba, kayak gitu. Yalah Azi daba, mau pergi, udah yuk kita pulang aja, kayak gitu. Aku sedih, aku jujur sedih. Aku sedih bikin dia nangis. Tapi yang aku nggak terima, dia ngetawain di saat aku mau explain gitu. Jujur guys, banyak banget orang di sini Sinwia gitu kan, berdekatan gitu, setengah meter, 1 meter. Langsung, hai, assalamualaikum, I'm from Indonesia, I'm in Indonesia. Oh Indonesia, Zuen, kayak gitu. Tapi ini anak, pas aku explain aku dari Indonesia, dia ketawa ngakak. Itu yang bikin aku nggak terima kayak gitu. Ini pengalaman aku sih ya guys. Sebenarnya aku nggak suka berantem gitu. Terus aku juga nggak suka kayak nyakitin orang gitu ya. Itu kebawa tidur, kebawa mimpi, kebawa sampai besoknya aku mikirin dia juga loh guys. Kebayang-bayang muka dia, wajah dia. Aduh dia sedih loh, dia nangis gitu. Ya tapi gimana lagi guys, namanya dia yang memulai gitu kan. Jadi ini semua kalau menurut aku semua dapat pelajarannya gitu. Aku dapat pelajarannya, dia dapat pelajarannya gitu. Mungkin next time dia akan belajar lagi gimana caranya menghormati, menghargai orang lain, dan aku juga mungkin akan lebih belajar lagi mengontrol emosi aku gitu. Sebenarnya aku nggak suka emosi-emosi kayak gitu sampai
aku tuh gemes banget kayak gitu. Apalagi di tempat umum ya gitu. Aku lebih cinta damai, aku lebih suka smile sama orang, friendly kayak gitu. Aku lebih nunjukin hal-hal yang positif aja gitu. Ya guys, itu pengalaman aku dan aku hanya mau berpesan aja sama siapapun orang Indonesia yang datang ke Maroko nantinya atau sudah ada di Maroko dan belum tahu apa artinya sinui ya, kalian lebih baik cuek aja, diem gitu. Aku sih kayak gitu biasanya. Tapi karena ya anak itu menunjukkan attitude yang nggak baik, jadi akunya juga ke bawah gitu ya. Ya pokoknya gitu aja sih pengalaman aku. Semoga ini pengalaman yang terakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi gitu. Ya guys, maka dari itu memang bener banget ya, alhamdulillah kita tuh beruntung banget dilahirkan di negara Indonesia yang kita itu menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Bener-bener kita diajarin dari kecil ya, gimana cara berbicara dengan orang yang seumuran, dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang tua, itu ada level-levelnya gitu. Dan alhamdulillah banget, bener-bener beruntung gitu kita lahir di negara Indonesia tercinta, bener. Ya guys, cukup sekian aja ya cerita pengalaman aku ketemu sama orang yang kurang sopan santunnya gitu. Seharusnya aku nggak kebawa emosi, tapi ya manusiawi ya guys gitu. Siapapun pasti akan ngelakuin hal yang sama kok kayak aku yakin gitu. Tapi ya ada juga orang yang lebih memilih untuk diam atau sudahlah gitu, cuekin aja gitu. Banyak macam karakter manusia. Oke guys, di video kali ini sudah dulu. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share video-video aku. See you guys, I love and bye-bye.